Dari pendampingan hukum ke pusaran konflik, kasus PT SKS, berujung dugaan kekerasan di Menteng peristiwa pemukulan yang menimpa Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Ariston Sinaga, pada Senin, Awan Poalema 2026. Di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, membuka babak baru dari konflik internal yang lebih besar di tubuh PT, Sinergi Karya Sejahtera, PT SKS. Insiden itu terjadi saat yang bersangkutan mendampingi koleganya dalam agenda audiensi di kantor firma hukum Michael Putra and Partners, MPP. Dua pria yang disebut mengaku sebagai petugas keamanan diduga melakukan tindakan kekerasan, menyebabkan luka dan pembengkakan di bagian wajah, khususnya mata kanan korban. Namun, peristiwa ini bukan berdiri sendiri. Di baliknya, tersimpan rangkaian persoalan panjang yang kini mulai terkuak ke permukaan. Awal mula, perusahaan stabil berubah. Setelah pendiri wafat PT SKS, perusahaan kontraktor HVAC yang berdiri sejak 2015, sebelumnya dikenal menangani proyek-proyek strategis seperti gedung, rumah sakit, hingga bandara. Situasi mulai berubah drastis setelah wafatnya pendiri sekaligus direktur utama, Calvin Pribadi Lioe, dalam kecelakaan tunggal di Tol Slipi, Jakarta Barat. Sejak saat itu, perusahaan menghadapi tekanan finansial, mulai dari beban utang, piutang yang tersendat, hingga kewajiban menyelesaikan proyek berjalan. Masuknya kuasa hukum, dari penagihan piutang ke kursi direksi. Dalam upaya menyelamatkan perusahaan, manajemen menggandeng firma hukum untuk menagih piutang ke sejumlah BUMN. Langkah ini sempat menunjukkan hasil. Sebagian pembayaran mulai cair, termasuk dari proyek-proyek besar. Namun dinamika berubah ketika salah satu kuasa hukum yang terlibat, Sender Golga Gultom, kemudian masuk ke dalam struktur perusahaan dan menjabat sebagai direktur utama. Perubahan ini menjadi sorotan karena terjadi dalam waktu relatif singkat dan disertai dengan pergeseran komposisi saham. Berdasarkan dokumen internal, disebutkan adanya penguasaan saham mayoritas oleh pihak yang sebelumnya berperan sebagai pendamping hukum. Hingga kini, mekanisme dan dasar peralihan tersebut masih menjadi tanda tanya di kalangan internal perusahaan. PKPU dan kendali keuangan. Transparansi. Dipertanyakan langkah restrukturisasi melalui mekanisme PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, menjadi titik krusial berikutnya. Seiring proses itu berjalan, kendali keuangan perusahaan disebut beralih ke manajemen baru. Sejumlah pihak internal, termasuk komisaris, mengaku mengalami keterbatasan akses terhadap laporan keuangan dan arus kas perusahaan. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah aliran dana sekitar 2,5 miliar yang disebut berkaitan dengan proses PKPU. Dana tersebut diinformasikan digunakan untuk kebutuhan hukum dan operasional proses. Namun, hingga saat ini rincian penggunaannya belum dijelaskan secara terbuka kepada seluruh unsur perusahaan. Rapat tanpa jawaban, akses terbatas upaya meminta transparansi terus dilakukan. Pada Maret 2026, dalam pertemuan dengan pengurus PKPU, disebutkan bahwa laporan keuangan belum sepenuhnya tersedia. Hal serupa kembali terjadi dalam rapat pada 9 April 2026 di kantor MPP, Gondang Dia. Dalam forum tersebut, pemaparan laporan keuangan dilakukan, namun sejumlah pertanyaan mendasar dari pihak internal disebut belum terjawab secara rinci. Rapat berakhir tanpa kejelasan. Ketegangan memuncak, operasional tersendat hingga PHK mendadak pasca pertemuan tersebut, kondisi internal perusahaan dilaporkan semakin tertekan. Akses terhadap anggaran operasional disebut mengalami hambatan, sementara di sisi lain, sejumlah karyawan menerima pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, PHK, secara mendadak tanpa penjelasan komprehensif maupun serah terima pekerjaan. Langkah ini memicu kekhawatiran lebih lanjut terkait tata kelola perusahaan. Somasi dilayangkan, respons dinilai minim. Sebagai bentuk upaya penyelesaian, pihak komisaris telah melayangkan 2 surat somasi pada April 2026. Somasi pertama memberikan tenggat hingga 22 April, disusul somasi kedua hingga 27 April 2026. Namun hingga batas waktu tersebut, belum ada tanggapan substantif yang menjawab pokok persoalan yang diajukan. Lalu pada tanggal 9 itu kami melihat bahwasannya menemukan laporan keuangan yang kami rasa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan atau kami curigai peruntukannya seperti apa. Dan pada tanggal 9 April itu, saya dan rekan saya, Tami Asmi dan Nida Rahayu, kami menunggu etikat baik penjelasan daripada mereka terkait dengan dana-dana yang digunakan sampai dengan jam 1 di kantor
MT dan XG law firm-nya, mereka tidak datang sampai dengan jam 1 malam. Oleh karena itu saya langsung menemui kuasa hukum saya untuk kita start upaya-upaya hukum saja begitu. Dan upaya-upaya hukum itu sudah kita lakukan sebelum sampai dengan hari ini. Somasi yang sudah kami layangkan 2 kali itu tidak diindahkan oleh mereka. Sehingga pada malam ini akhirnya kami memutuskan untuk membuat LP ini. Begitu. Oke, saya jelaskan sedikit bahwasannya memang seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum, Bapak Broron amat sangat membantu kami terkait hal ini karena memang ada keterkaitannya juga dengan pihak yang sebelumnya sahabat law firm yaitu XG dan MT. Di sini bahwasannya beliau mensupport kami atas hak-hak kami yang tidak diberikan terhadap 2 orang tersebut, ya kan? Lalu dengan apa ya saya bilang, tanpa kita ketahui bahwasannya mereka memiliki cara lain dari aksi kami, yaitu mendatangkan orang-orang oknum-oknum tersebut, ya akhirnya terjadilah pengeroyokan itu begitu. Untuk lebihnya mungkin bisa langsung bertanya dengan pihak Pak Broron untuk hal ini. Pertanyaan besar yang belum terjawab. Dari seluruh rangkaian peristiwa ini, sejumlah pertanyaan krusial masih menggantung. Bagaimana mekanisme perubahan kepemilikan saham dilakukan? Apa dasar penunjukan direksi dari unsur kuasa hukum? Kemana aliran dana perusahaan, termasuk dana 2,5 miliar tersebut? Mengapa laporan keuangan belum dapat diakses secara utuh oleh internal? Penutup. Kasus membesar. Publik menunggu kejelasan. Insiden pemukulan di Menteng kini memperluas spektrum persoalan dari konflik internal perusahaan menjadi isu yang menyentuh ranah hukum dan keamanan. Tim Media Kabar 9 menegaskan akan terus menelusuri perkembangan kasus PT SKS secara mendalam. Ruang klarifikasi dan hak jawab terbuka bagi seluruh pihak yang disebut, guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi dalam pemberitaan. Dari Jakarta, Tony Evang dan tim Media Kabar 9 mengabarkan